Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi operator layanan operasional pada tes B3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan tujuan utama dari penerapan prosedur standar peminjaman sarana dan prasarana di tempat kerja adalah: A. Memastikan semua pegawai menggunakan sarana dan prasarana sesuai keinginan mereka. B. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta menjaga ketertiban dan keamanan penggunaannya. C. Menghindari tanggung jawab operator terhadap kerusakan sarana yang dipinjam. D. Membatasi penggunaan sarana dan prasarana hanya untuk pegawai tertentu. E. Mempermudah peminjam mendapatkan fasilitas tanpa perlu melakukan dokumentasi. Berikut ini adanya penerapan prosedur standar dalam peminjaman sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu menjamin ketersediaan fasilitas yang akan dipinjam, menjamin keamanan, dan memastikan dalam kondisi prima, baik sebelum ataupun sesudah peminjaman. Memastikan ketersediaan informasi peminjam secara lengkap untuk memberikan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dipinjam. Tanpa adanya suatu prosedur peminjaman, maka akan berdampak pada meningkatnya resiko kerusakan maupun kehilangan yang dapat mengganggu kegiatan operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta menjaga ketertiban dan keamanan penggunaannya. Soal nomor 2. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh operator layanan operasional ketika seorang peminjam meminta barang yang tidak tersedia dalam daftar inventaris? A. Mengupayakan barang dari luar tanpa berkonsultasi dengan atasan. B. Mengabaikan permintaan peminjam dan berfokus pada pekerjaan lain. C. Memberitahu peminjam bahwa barang tidak tersedia dan memintanya mencari barang tersebut sendiri. D. Mencatat permintaan peminjam, menginformasikan bahwa barang tidak tersedia dan menawarkan alternatif lainnya. E. Menolak permintaan peminjam tanpa memberikan penjelasan. Sebagai seorang operator layanan, kita harus bersikap profesional terhadap berbagai situasi yang terjadi dan melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur. Untuk menangani hal tersebut, maka lakukan hal dengan tetap menjunjung tinggi nilai transparansi, namun juga memastikan bahwa kebutuhan peminjam tetap dipertimbangkan dengan mencatat permintaan sebagai bahan evaluasi. Serta, jika barang tersebut belum tersedia, maka dapat dilaporkan kepada atasan dan menginformasikan ketersediaan barang ataupun alternatif pilihan kepada peminjam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mencatat permintaan peminjam, menginformasikan bahwa barang tidak tersedia dan menawarkan alternatif lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, kedinasan,
maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Setelah peminjaman sarana dan prasarana selesai, langkah apa yang harus dilakukan oleh petugas layanan? A. Mencatat waktu pengembalian tanpa memeriksa kondisi sarana. B. Menanyakan apakah peminjam ingin meminjam alat lain. C. Langsung menyimpan kembali sarana tanpa memeriksa kondisinya. D. Menghubungi peminjam untuk meminta ulasan tentang pengalaman mereka menggunakan sarana. E. Memeriksa kondisi sarana yang dikembalikan, mencatat pengembalian, dan memastikan alat siap untuk peminjaman berikutnya. Setelah proses peminjaman selesai, petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai dengan prosedur. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan oleh petugas. Yang pertama adalah memeriksa kondisi sarana dan prasarana. Kedua, mencatat pengembalian, termasuk dokumentasi nama peminjam, waktu, kondisi alat, di mana hal tersebut penting untuk sistem administrasi. Ketiga, memastikan sarana dan prasarana siap digunakan kembali dan melakukan prosedur penyimpanan jika diperlukan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Memeriksa kondisi sarana yang dikembalikan, mencatat pengembalian, dan memastikan alat siap untuk peminjaman berikutnya. Soal nomor 4. Ketika menerima permintaan peminjaman yang mendesak, namun barang yang diminta tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas, apa langkah tepat yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Memberikan barang kepada pemohon pertama tanpa memeriksa urgensitasnya. B. Menyarankan semua pemohon untuk mencari alternatif lain. C. Menyimpan barang untuk digunakan hanya oleh pihak yang memiliki hubungan kerabat. D. Memprioritaskan peminjaman berdasarkan tingkat urgensi dan mencatat semua permintaan untuk bahan evaluasi. E. Menolak semua permintaan untuk menghindari konflik antar peminjam. Sebagai seorang operator layanan, diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi. Dalam konteks soal di atas, yang dapat dilakukan adalah dengan menanyakan urgensitasnya kepada para peminjam untuk membantu kita mengambil keputusan dengan prioritas permintaan yang paling urgent dan berdampak besar bagi kelangsungan operasional. Kita juga perlu mencatat informasi permintaan sebagai bahan evaluasi agar masalah peminjaman serupa tidak terjadi ke depannya. Misalnya dengan menambah jumlah barang dengan permintaan yang paling banyak dan sering. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Memprioritaskan peminjaman berdasarkan tingkat urgensi dan mencatat semua permintaan untuk bahan evaluasi. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional ketika barang yang dipinjam dikembalikan dalam kondisi rusak? A. Meminta peminjam untuk segera mengganti barang yang rusak tanpa melibatkan pihak lain. B. Memperbaiki barang tersebut sendiri tanpa melaporkannya kepada pihak terkait. C. Mengabaikan kerusakan karena barang masih bisa digunakan. D. Langsung menyimpan barang tersebut tanpa memeriksa detail kerusakan. E. Melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait, mencatat detail kerusakan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab kepada peminjam sesuai dengan kebijakan. Dalam rangka menjunjung tinggi rasa keadilan, transparansi, serta menjamin keberlanjutan penggunaan sarana dan prasarana,
maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksa detail kerusakan, kemudian melaporkan kondisi kerusakan tersebut kepada atasan dan pihak yang bertanggung jawab, yang meliputi informasi biaya perbaikan atau penggantian. Setelah itu, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai kebijakan, seperti halnya mengirim barang untuk diperbaiki atau meminta peminjam membuat perjanjian tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait, mencatat detail kerusakan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab kepada peminjam sesuai dengan kebijakan. Soal nomor 6. Seorang operator layanan operasional bertanggung jawab dalam mengelola peminjaman barang operasional. Jika peminjam terlambat mengembalikan barang yang dipinjam, tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Memberikan sanksi berat kepada peminjam tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. B. Menghapus data peminjaman dan menganggap barang tersebut hilang agar dapat digantikan. C. Menghubungi peminjam untuk mengingatkan batas waktu pengembalian dan meminta klarifikasi mengenai keterlambatan. D. Meminjamkan barang lain kepada peminjam tanpa meminta pengembalian. E. Membiarkan peminjam tanpa memberikan tindakan apapun. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni menghubungi peminjam untuk mengingatkan bahwa waktu pengembalian barang telah lewat. Selain itu, diperlukan klarifikasi terkait keterlambatan. Apakah ada kendala atau alasan tertentu? Jika peminjam masih belum mengembalikan barang dalam jangka waktu yang ditentukan setelah diingatkan, barulah langkah selanjutnya dapat dipertimbangkan terkait pemberian sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menghubungi peminjam untuk mengingatkan batas waktu pengembalian dan meminta klarifikasi mengenai keterlambatan. Sekian pembahasan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.